Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada kuliah perancangan alat dan mesin pertanian. Pada pertemuan ini, saya akan menyampaikan tentang pengertian desain. Jadi, apa yang dimaksud dengan desain? Karena dalam kehidupan tentu kita banyak sekali menjumpai desain pada berbagai bidang. Nah, maka kita bisa menemukan desain itu dalam beberapa aspek, di mana saja kita akan bisa menemukan desain. Misalkan di dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan alat-alat untuk kehidupan, meja, kursi, yang semuanya adalah syarat dengan desain. Dan di situ juga tidak jarang bahwa kursi, kemudian meja didesain dengan sedemikian rupa sehingga selain memiliki fungsi untuk keperluan peralatan tersebut, juga memiliki nilai-nilai estetis yang tentu menarik untuk kemudian digunakan. Kita juga bisa menjumpai desain ini pada alat komunikasi, handphone misalkan ya, dari berbagai ukuran dengan berbagai tampilan layar, baik dulu ukurannya besar, kemudian mengecil karena dianggap kurang praktis sampai ukuran tertentu, namun mungkin dipandang terlalu kecil sehingga tidak bisa memunculkan display ya, dengan perubahan fungsi handphone tidak hanya untuk berkomunikasi secara suara tetapi juga visual, maka juga mengendaki adanya layar sehingga dari layar yang kecil itu kemudian menjadi layar yang besar. Selain itu juga kita bisa menyaksikan bagaimana desain untuk tempat tinggal atau rumah atau bangunan dengan berbagai model di berbagai adat maupun desain yang menyerupai alam, dan semua itu adalah masuk kategori atau untuk bisa kita mendapatkan apa yang dimaksud dengan desain. Begitu juga dengan lalu lintas yang begitu padat ya, yang begitu sangat kredit, maka di sini pun juga tidak jarang kemudian memunculkan adanya desain, baik desain dari traffic light-nya itu sendiri maupun juga desain bagaimana jalan itu dibuat sehingga tidak ada hambatan-hambatan sehingga memudahkan di dalam transportasi. Begitu juga kita bisa juga menyaksikan desain pada kendaraan, misalkan mobil, misalkan tidak hanya sekedar untuk digunakan sebagai alat transportasi, tetapi juga ada nilai-nilai seni, nilai-nilai keindahan yang di situ tentu masuk ke dalam bagian dari desain. Selain itu juga kita bisa melihat desain di alam, bagaimana jaring laba-laba, bagaimana kemudian desain pada kaki binatang, misalkan binatang melata, misalkan atau ayam, itik dan lain sebagainya. Begitu juga desain pada sayap capung, misalkan pada mata belalang dan lain sebagainya, ya termasuk juga bagaimana keteraturan-keteraturan pada bunga matahari, misalkan ya dari biji-bijinya yang menyatu pada bunga matahari itu sendiri, maka semua itu juga masuk bagian dari desain dan tentu inilah desain di alam. Sehingga secara keseluruhan maka kita menjumpai bahwa human activities karakteristik as design. Jadi bagaimana kemudian aktivitas manusia itu juga kemudian dilihat ya dari sisi berbagai permasalahan itu adalah masuk ke dalam desain. Ada desain otomotif, ada desain bisnis, ada desain keramik, desain warna, kemudian desain mesin dan lain sebagainya, sehingga desain-desain yang ada ini tentu menjadi satu kesatuan ya desain yang ada di dalam kehidupan. Sehingga kalau kita menilai desain atau mendefinisikan desain, maka desain itu akan mengandung dan memberi berbagai bentuk ya. Jadi mengandung dan memberi bentuk pada benda yang dapat memecahkan masalah. Desain di dalam bisnis menyelesaikan masalah bisnis, desain di dalam kendaraan menyelesaikan masalah di dalam berkendara, desain dalam lalu lintas menyelesaikan di dalam lalu lintas, desain pakaian menyelesaikan dalam pakaian, dan desain berbagai persoalan itu tentu akan bisa memberikan masalah persoalan itu. Dan tentu bahwa desain memang syarat dengan matematika, dengan hitungan-hitungan.
Namun juga perlu saya tegaskan bahwa desain bukanlah hanya sekedar matematika, walaupun matematika adalah ada di dalamnya. Hitungan-hitungan ukuran, prediksi, dan lain sebagainya itu adalah dalam bentuk matematika, namun tidak sekedar matematika. Ilmu masuk ke dalam desain. Jadi tanpa adanya ilmu bagaimana tentang angin, ilmu bagaimana tentang panas, matahari dan sebagainya, itu juga akan mempengaruhi ke dalam desain yang ada. Misalkan mendesain rumah, kemudian harus menghadap kemana dan lain sebagainya, itu tentu tidak hanya hitung-hitungan matematis, tetapi juga di situ adalah memperhatikan aspek pengetahuan. Desain menggunakan teknologi, tetapi tidak hanya teknologi saja. Jadi ada matematika, kemudian ada pengetahuan, dan juga ada teknologi. Di mana teknologi adalah cabang pengetahuan yang berhubungan dengan konversi bahan mentah menjadi bahan yang berguna. Maka di sini juga akan masuk ke dalam bagian dari desain. Tetapi sekali lagi, desain tidak hanya teknologi. Ini membutuhkan pengetahuan, berarti sains diperlukan di dalamnya, ilmu tentang bahan, ilmu tentang metodologi, ilmu tentang alat, serta perlengkapan-perlengkapan yang digunakan. Dan juga desain bukan 100% engineering atau rekayasa. Rekayasa atau engineering atau keteknikan memang bagian dalam desain. Penerapan matematika, kemudian empiris, kemudian pengetahuan ilmiah tentang ekonomi, sosial, dan praktis untuk bisa menemukan, berinovasi, dan juga merancang, membangun, memelihara, meneliti, dan meningkatkan struktur, kemudian mesin, peralatan, sistem, dan komponen, bahan, dan proses. Itu masuk ke dalam cakupan rekayasa. Dan juga bisa didefinisikan juga sebagai seni dan ilmu memanfaatkan kekuatan dan bahan alam untuk kepentingan umat manusia dan untuk kegiatan manusia menuju tujuan untuk memudahkan di dalam kehidupan. Kita juga dapat menemukan seni di dalam desain. Jadi dalam desain juga muncul seni. Kursi, meja tidak hanya fungsinya, kendaraan, mobil, motor tidak hanya fungsinya untuk transportasi, tetapi ada nilai seni. Di mana seni adalah ekspresi atau penerapan keterampilan dan imajinasi kreatif manusia, biasanya dalam bentuk visual seperti lukisan atau patung, menghasilkan karya untuk dihargai terutama karena keindahan atau kekuatan emosionalnya. Yang ini juga akan mewarnai peralatan-peralatan di dalam kehidupan. Sehingga desain adalah kombinasi dari sains, teknologi, teknik, dan juga seni. Di dalam desain mengandung sains, mengandung engineering, mengandung teknologi, dan juga art atau seni. Sebagai contoh adalah termometer, di mana termometer ini tidak hanya sekedar untuk bisa mengukur suhu lingkungan, suhu tubuh misalkan, tetapi juga di situ perlu adanya hitungan-hitungan sampai seberapa besar akan mengalami pemuaian dan sebagainya. Tentu di situ juga melibatkan adanya sains atau ilmu tentang bahan apa yang digunakan, alkoholkah, air raksakah, dan seberapa besar akan memuai dan lain sebagainya. Dan tentu di situ memerlukan adanya hitungan-hitungan dan pengetahuan, termasuk juga teknologi dan seni, bagaimana memberikan warna, ada warna merah, ada warna hijau, hitam dan sebagainya, sehingga menjadi satu kesatuan termometer sebagai sebuah alat yang di dalamnya adalah mengandung sains, mengandung engineering, mengandung teknologi dan juga seni. Begitu juga contoh yang lain yang kemudian sederhana, simple design are the most complex. Jadi sederhana desain hanya mendesain kapak atau hammer ya, tetapi di situ menggabungkan, mengkombinasikan antara sains, engineering, teknologi dan juga seni. Kenapa dibuat berlekuk? Kenapa terbuat dari kayu? Dan itu semua tentu melengkapi sebagai sebuah satu kesatuan desain yang mana dengan kapak atau dengan hammer ini bisa digunakan dalam kehidupan manusia, memecahkan masalah, dan di situ tentu digunakan dengan mudah dan juga ada nilai seninya. Demikian yang saya bisa berikan pada pengertian tentang desain ini, maka mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.